Bab 801 Bersatu di bawah satu bendera, bagian 1. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. 2 jam setelah insiden di kamar mandi, ketiga orang itu akhirnya selesai sarapan bersama. Karena hantu baru saja berakhir, Raisel mengusulkan agar mereka mencari makanan, air, dan sumber daya lain yang bisa mereka temukan dari kota yang hancur. William dan Lilith tidak keberatan, dan memutuskan untuk menemani Raisel dalam ekspedisinya. Namun, saat mereka hendak keluar dari tempat perlindungan, 2 truk berhenti di pintu masuk utama stadion, menghalangi jalan mereka. Raisel mengangkat tangannya untuk menghentikan William dan Lilith melakukan tindakan gegabah karena dia melihat beberapa wajah yang dikenalnya turun dari truk. Lindir, Eldon, Wade, Avril, dan Sweeper. Raisel mengangkat alisnya saat dia melihat pemimpin dari 5 dari 20 tempat perlindungan di Deadlands. Apa yang membuatku senang dengan kunjungan ini? Seorang elf cantik melangkah maju dan tersenyum pada Raisel. Dia memiliki rambut hijau panjang, dan mata semerah rubi. Sama seperti semua elf, dia cantik dan memancarkan semacam keanggunan yang merupakan sifat kedua dari ras mereka. Senang melihat Glory Shelter selamat dari haunting, kata Avril dengan sedikit rasa terima kasih. Mereka hanya beruntung. Sweeper mendengus. Mungkin hanya sedikit undead yang dikirim ke tempat ini karena populasi mereka yang sedikit. Kurasa itulah alasan utama mereka selamat. Jangan seperti itu, Sweeper, kata seorang kurcaci kekar sambil menyilangkan tangan di dada. Keberuntungan juga bagian dari kekuatan. Karena Raisel beruntung kali ini, itu artinya takdir berpihak padanya tadi malam. Aku tidak tahu kau percaya pada keberuntungan, Eldon, komentar Raisel sambil menatap kurcaci yang memimpin shelter khusus untuk ras mereka. Kau selalu membuatku merasa seperti seseorang yang hanya percaya pada kekuatan palunya. Ya, gadis, Eldon menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tanpa palu milikku, shelter kita mungkin tidak akan bertahan sepanjang malam. Seorang lizard folk yang berdiri 2 meter jauhnya mendecakkan lidahnya karena kesal. Namanya Lindir, pemimpin Swamptide Shelter. Raisel, kami datang ke sini hanya untuk memberitahu Anda tentang 2 hal, kata Linder. Yang pertama adalah bahwa mitos, spirit, dan Hidden Grove telah diserbu tadi malam. Beberapa anggota mereka berhasil melarikan diri dan memberitahu kami tentang apa yang terjadi tadi malam. Di antara ketiga shelter itu, kurang dari 30 orang yang selamat. Raisel mengerutkan kening. Dibandingkan dengan ketiga shelter itu, Glory Shelter tidak ada apa-apanya. Semuanya memiliki lebih dari 200 anggota masing-masing, dan ada banyak pejuang di antara barisan mereka. Itu hanya menunjukkan betapa buruknya situasi bagi kurang dari 30 orang untuk selamat dari haunting yang telah melanda kota tadi malam. Dan alasan keduamu datang. Raisel menyilangkan lengannya di dada. Dia tahu bahwa para pemimpin dari 5 shelter tidak akan datang menemuinya hanya untuk memberitahunya tentang kehancuran 3 shelter. The Haunting semakin menyusahkan dari setiap siklus, jawab Wade, pemimpin salah satu human shelter terkuat. Dilihat dari apa yang terjadi tadi malam, kami yakin bahwa gelombang berikutnya akan lebih mematikan. Ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa lebih dari 3 shelter akan jatuh kali ini. Mungkin setelah haunting berikutnya terjadi, hanya setengah dari shelter yang akan tetap berdiri. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin shelter yang masih hidup. Kita semua akan pergi ke plaza untuk membahas kemungkinan kolaborasi di antara kita semua. Kami di sini untuk mengundang Anda ke pertemuan. Itu, Raisel mengangguk. Dimengerti. Kapan itu akan diadakan? Sweeper mendengus sambil melotot ke arah Raisel. Sekarang, Bo Arkin masih belum melupakan kekalahannya setelah mencoba mencaplok Glory Shelter. Ketika para pemimpin lainnya telah tiba di tempat penampungan Biskins, dia tidak ingin pergi dan menemuinya. Namun, karena pentingnya pertemuan ini, dia tidak punya pilihan selain menemani para pemimpin lainnya untuk menunjukkan bahwa dia setuju untuk berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Baiklah, jawab Raisel. Namun, aku akan membawa mereka bersamaku. Wanita muda itu menunjuk ke arah William dan Lilith yang berdiri di sampingnya. Keduanya seperti orang tua yang terlalu protektif yang tidak akan mengizinkan putri mereka berpesta dengan orang asing. Tidak masalah, komentar Avril sambil tersenyum. Setiap pemimpin diizinkan membawa setidaknya 4 anggota. Kedatangan mereka berdua tidak akan menjadi masalah. Setelah menyelesaikan pembicaraan mereka,
Raziel mengemudikan truknya sendiri, bersama yang lainnya. Di dalam Deadlands, truk adalah moda transportasi yang ideal karena dapat mengangkut banyak orang, serta sumber daya yang dapat mereka temukan di dalam kota. Anehnya, beberapa stasiun sumber daya mengisi ulang stok mereka setiap minggu. Sayangnya, tempat perlindungan teratas telah mengklaim tempat-tempat ini, dan satu-satunya cara untuk merebutnya dari tangan mereka adalah dengan berperang antar tempat perlindungan. Ini adalah sesuatu yang mereka coba hindari dengan segala cara. Hanya pada saat-saat putus asa perang sebesar itu akan terjadi. Ketika ketiga truk tiba di alun-alun, mereka melihat bahwa semua pemimpin lainnya sudah ada di sana. Ini adalah pertama kalinya semua pemimpin tempat perlindungan berkumpul untuk membahas sesuatu. Paling banyak, hanya kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 orang yang akan berbicara tentang berkolaborasi satu sama lain. Ini hanya menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam pertemuan ini yang akan menentukan nasib semua orang yang tinggal di dalam Deadlands. Setelah semua orang berkumpul, Avril memutuskan untuk memimpin diskusi. Sebagai seorang elf, dan pemimpin salah satu faksi terkuat di Deadlands, tidak seorang pun mengomentari tentang inisiatif yang diambilnya. Bahkan, mereka bersyukur akan hal itu. Sebagai orang yang pernah tinggal di Deadlands, konflik tidak dapat dihindari. Mereka seringkali berebut sumber daya setiap hari. Meskipun ada aturan tidak tertulis yang melarang pembunuhan, beberapa dari mereka mengabaikannya dan akan melakukan pembunuhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penghantui tadi malam sangat berbeda dari yang sebelumnya yang pernah kita temui, kata Avril. Tidak hanya mayat hidup yang banyak, kualitas mereka juga meningkat. Lebih dari 50 undet tingkat tinggi menyerang tempat perlindungan kami kemarin, dan kami menderita banyak kerugian saat melawan mereka. Saya yakin hal yang sama juga terjadi pada kalian semua. Inilah sebabnya kami memutuskan untuk mengadakan pertemuan ini untuk menemukan cara agar memiliki front yang bersatu, melawan kemungkinan wabah mayat hidup yang tidak akan dapat kami lawan jika kami tetap terpecah belah. Sweeper berdiri dan menyuarakan persetujuannya. Benar, setelah tinggal di tempat kumuh ini selama berbulan-bulan, saya yakin bahwa saat ini kita akan menghadapi tantangan terbesar dalam hidup kita, kata Sweeper. Mereka yang berpikir bahwa mereka dapat bertahan hidup dari haunting berikutnya sendirian adalah orang yang gila. Boarkin memastikan untuk melirik ke arah Raziel sebelum mengamati wajah semua orang di alun-alun. Saya memilih agar kita semua bersatu di bawah satu panji dan menciptakan super shelter yang dapat menahan invasi mayat hidup lebih lanjut, kata Sweeper. Siapa pun yang memiliki ide yang lebih baik, melangkah maju dan sampaikan pendapatmu. Para pemimpin saling melirik, tetapi tidak ada yang melangkah maju untuk mengatakan apapun. Wade berdiri dan mengangguk singkat kepada Sweeper sebagai tanda penghargaan. Karena tidak ada yang keberatan membuat super shelter, hanya ada satu pertanyaan yang ada dalam pikiranku, kata Wade. Siapa yang akan memimpin kita? Apakah kita memilih pemimpin yang akan mengambil keputusan, atau haruskah kita terus memimpin shelter kita dan hanya mempertahankan area yang ditugaskan aliansi untuk kita lakukan? Kita perlu mencapai kesepakatan hari ini. Menunda masalah ini hanya akan menjadi kontraproduktif, jadi saya sarankan kita istirahat 10 menit agar kita dapat berdiskusi dengan rekan-rekan kita tentang tindakan terbaik yang harus diambil. Semua orang menyuarakan persetujuan mereka terhadap kata-kata Wade. Tak seorang pun dari mereka ingin melepaskan kekuasaan yang mereka miliki atas bawahan mereka. Jika mereka hanya memilih satu pemimpin, orang itu akan memiliki kendali penuh atas segalanya, termasuk tenaga kerja dan sumber daya mereka. Raziel mendukung adanya front persatuan, tetapi dia tidak terlalu bersemangat untuk mengikuti perintah dari salah satu pemimpin yang hadir di alun-alun. Satu-satunya saat dia akan menyetujui syarat seperti itu adalah jika William atau Lilith diangkat menjadi panglima aliansi beberapa menit berlalu saat para pemimpin mendiskusikan perincian front persatuan mereka. Mereka semua sepakat bahwa bekerja sama adalah cara untuk bertahan hidup dari malapetaka yang akan datang. Namun, mereka semua memiliki pendapat yang bertentangan tentang memiliki satu pemimpin untuk memimpin front persatuan mereka. Setelah berdiskusi berulang kali, mereka semua memutuskan untuk berkompromi pada dua hal. Yang pertama adalah mereka akan memilih satu tempat perlindungan untuk berkumpul selama penghantui. Ini akan memungkinkan mereka untuk memperkuat pasukan mereka dan melawan pasukan mayat hidup bersama-sama. Yang kedua adalah mengalokasikan 2 hingga 3 tempat perlindungan untuk mempertahankan satu lokasi selama pengepungan mayat hidup. Semua pemimpin akan memiliki komando atas pasukan mereka sendiri,
dan mereka diharapkan untuk bekerja sama untuk mempertahankan pihak yang ditugaskan kepada mereka. Tidak ada yang menyuarakan keberatan, jadi mereka melanjutkan ke tahap diskusi berikutnya. Sekarang setelah fondasi dasar aliansi diselesaikan, hanya ada satu hal terakhir yang tersisa untuk dilakukan, dan itu adalah memilih tempat perlindungan mana yang akan kita gunakan sebagai benteng untuk melawan penghantui berikutnya, kata Avril. Saya mengusulkan agar kita semua memilih tempat perlindungan mana yang akan kita pertahankan kali ini. Para pemimpin saling melirik. Mereka tahu bahwa ini adalah kunci dari kesulitan mereka sehingga mereka semua menanggapinya dengan serius. Di antara semua tempat perlindungan, saya yakin bahwa tempat perlindungan Mimameider, yang dipimpin oleh Avril, adalah tempat perlindungan yang paling aman dan mudah dipertahankan di Deadlands, komentar Wade dari samping. Saya yakin bahwa itu adalah benteng ideal yang harus kita gunakan untuk haunting berikutnya. Para pemimpin lainnya melirik elf yang cantik, yang memiliki jumlah anggota terbanyak di antara semua tempat perlindungan. Selain itu, Wade tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa tempat perlindungan Mimameider adalah tempat yang paling ideal untuk front persatuan mereka karena lokasinya. Berdiri di pulau buatan adalah taman hiburan. Avril telah memilih lokasi ini karena hanya ada satu jembatan yang menghubungkannya dengan daratan utama. Selama jembatan ini aman, pasukan mayat hidup tidak akan dapat masuk ke dalam tempat perlindungan. Tentu saja, ada juga ancaman dari undead yang terbang, tetapi karena para elf adalah penembak jitu yang hebat, mereka mampu menembak jatuh undead dari langit sebelum mereka dapat menimbulkan kerusakan yang cukup pada shelter dan para penghuninya. Inilah alasan mengapa sebagian besar orang di shelter lain memilih untuk bermigrasi ke shelter Mimameider setelah shelter mereka sebelumnya hancur. Bahkan Raisel tidak keberatan dengan pengaturan ini. Baginya, selama orang-orang di bawah sayapnya aman, dia tidak keberatan mengulurkan tangannya untuk melindungi keselamatan mereka. William dan Lilith tidak memberikan pendapat tentang masalah ini. Keduanya baru saja tiba di Deadlands, jadi mereka tidak ikut berdiskusi dan hanya mendengarkan di samping. Karena semua orang setuju, aku akan memberi mereka waktu 2 hari untuk mengunjungi tempat tinggalku yang sederhana, kata Avril sambil tersenyum. Untuk saat ini, kumpulkan sumber daya sebanyak mungkin. Selama periode ini, tidak seorang pun diizinkan untuk saling menyerang. Aku tahu kalian semua punya dendam lama satu sama lain, tetapi siapapun yang melanggar aturan ini akan dibiarkan berjuang sendiri. Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Semua pemimpin mengangguk. Mereka tahu apa yang dipertaruhkan, jadi mereka memutuskan untuk mengesampingkan dendam di hati mereka untuk sementara waktu. Diskusi berakhir sekitar pukul 3 sore, dan semua pemimpin kembali ke tempat perlindungan mereka untuk menyampaikan berita itu kepada orang-orang mereka. Orang-orang di Glory Shelter menjadi emosional setelah mendengar penjelasan Raisel. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka tahu betapa berbahayanya haunting. Bahkan, mereka sangat malu pada diri mereka sendiri karena mereka tidak dapat menawarkan bantuan apapun dan hanya dapat bergantung pada Raisel untuk melindungi tempat perlindungan mereka dari pasukan mayat hidup setiap saat. Katie, kita harus mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin dalam 2 hari, perintah Raisel. Will, bisakah kau pergi bersama Katie dalam operasi pemulungan mereka? Bahkan tanpa hantu, bahaya mengintai di kota yang hancur ini. Zombie, kerangka, dan mayat hidup lainnya yang lebih rendah dapat memusnahkan tim jika mereka tidak berhati-hati. Tolong, bisakah kau memastikan keselamatan mereka? William mengangguk. Oke, Raisel merasa lega setelah mendengar jawaban William. Dengan dia di sekitar, keselamatan tim Katie terjamin. Lilith, kau akan ikut dengan timku, kata Raisel. Dia kemudian menatap semua orang di tempat penampungan dengan senyum manis. Sudah larut, jadi mari kita tunggu sampai besok sebelum kita memulai operasi kita. Kita akan membagi kelompok kita menjadi 2. Kita harus mengamankan sumber daya sebanyak yang kita bisa. Melawan para penyintas lainnya tidak diperbolehkan. Jika mereka memprovokasimu, abaikan saja mereka, mengerti? Ya, oke, semua orang dibubarkan. Setelah orang-orang bubar, Raisel kembali ke kamarnya bersama William dan Lilith. Dia perlu memberitahu mereka beberapa hal tentang kota, dan hal-hal yang harus mereka waspadai setiap kali dia tidak bersama mereka. Lokasi kita di sini, Raisel menunjuk stadion yang terletak di peta kota yang diletakkan di atas meja. Tempat perlindungan Mimameider ada di sini. Tempat perlindungan iblis ada di lokasi ini.
Lilith menunjukkan lokasi semua tempat perlindungan kepada William dan Lilith. Dia memberitahu mereka tentang kekuatan dan hierarki masing-masing kelompok. Avril adalah prajurit terkuat di Deadlands, maksudku, dulu dia adalah prajurit terkuat. Tapi, sekarang setelah kau di sini, Will, dia tidak punya pilihan selain turun ke posisi kedua. Namun, kau tidak boleh membiarkan siapapun tahu bahwa kau adalah vampir. Mayat hidup adalah masalah yang sensitif dan jika mereka melihatmu meminum darah orang lain, tak seorang pun dari mereka akan menerima berita itu begitu saja. Bahkan jika aku mendukungmu, mereka tidak akan mendengarkanku. Yang kukatakan adalah, kau harus berusaha serendah mungkin. Jangan menonjol dan bertarunglah seperti biasa, oke? William mengangguk. Dimengerti. Juga, untuk berjaga-jaga, kau harus minum darah setiap 2 hari. Dan kau harus melakukannya secara rahasia, Raizel memperingatkan. Para miskin memiliki hidung yang sensitif, terutama si babi sweeper. Begitu dia menemukan keburukanmu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Aku akan mengingatnya. Bagus. Ingat, kau dan Lilith adalah senjata rahasia kita. Meskipun sweeper telah mengalami betapa kuatnya kalian berdua, dia tetap tidak tahu sejauh mana kekuatan kalian ketika kalian berdua memutuskan untuk serius. Lilith, yang hanya mendengarkan di samping, berdeham untuk menarik perhatian keduanya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan pada kalian berdua, kata Lilith dengan ekspresi serius di wajahnya. Dalam perjalanan menuju alun-alun, aku merasakan kehadiran harta karun yang sangat kuat. Lilith kemudian menunjuk lokasi di peta. Ini adalah lokasi perkiraan di mana aku merasakan harta karun itu, kata Lilith. Aku tidak tahu harta karun jenis apa itu, tetapi mungkin itu sesuatu yang bagus karena aku bisa mendeteksinya. Raizel mengerutkan kening ketika dia melihat tempat yang ditunjuk Lilith. Itu sangat dekat dengan Demonic Shelter, komentar Raizel. Wilayah ini berada di bawah yurisdiksi Sweeper. Apakah kau yakin itu ada di lokasi ini? Tentu saja, Lilith menegaskan. Dalam hal harta karun, aku tidak pernah salah. Raizel mengusap dagunya sambil merenungkan apa yang harus dilakukan. Bagaimana dengan ini? Lilith dan aku akan pergi ke sana malam ini, usul William. Dengan begitu, bahkan jika kita ketahuan, kita bisa berpura-pura bahwa kita berdua hanya jalan-jalan malam bersama. Kita baru saja tiba di Deadlands dan kita bisa lolos dengan mengatakan bahwa kita tersesat. Bagaimana kedengarannya? Raizel dan Lilith menatap William dengan heran. Keduanya memiliki ekspresi, aku tidak tahu bahwa kamu sepintar ini, di wajah mereka, yang membuat William ingin mencubit mereka berdua hingga tak sadarkan diri tempat perlindungan iblis. Bos, apakah kita benar-benar akan pergi ke tempat perlindungan peri itu dalam waktu 2 hari? Salah satu bawahan sweeper bertanya. Kurasa kita tidak perlu bergantung pada mereka untuk apapun. Kita bisa melindungi tempat perlindungan kita sendiri. Bukankah begitu, semuanya? Ya, kita para iblis kuat, kita tidak butuh bantuan dari ras lain. Itu hanya sekelompok mayat hidup. Terakhir kali, kita hanya punya kurang dari selusin korban. Aku yakin jika kita membuat persiapan yang cukup, kita akan mampu bertahan hidup dari penghantui berikutnya juga. Kita tidak perlu bersembunyi di bawah rok peri itu, kita bisa bertahan hidup sendiri. Ya, para iblis menyuarakan pendapat mereka sementara Sweeper duduk di kursinya dan menghisap cerutu. Dasar bodoh, apa kalian benar-benar berpikir aku takut pada penghantuian? Sweeper mendengus. Lalu, mengapa kau setuju dengan aliansi itu, bos? Tanya seorang Wolfkin. Sweeper menghisap cerutu dalam-dalam di tangannya sebelum mengembuskan asapnya dengan santai. Ini kesempatan yang sempurna untuk memberi pelajaran pada peri yang tegang itu, jawab Sweeper. Tidakkah kalian pikir bahwa penghantuian kali ini adalah kesempatan yang baik untuk melemahkan pasukan penampungan Mimameider? Jika semua yang selamat berkumpul di satu tempat, tentu saja pasukan mayat hidup akan memusatkan pasukan mereka di penampungan itu juga. Para iblis saling melirik saat kesadaran muncul di benak mereka. Mereka kemudian menatap pemimpin mereka dengan kagum. Begitu penampungan Mimameider jatuh, peri akan kehilangan kendali atas stasiun sumber daya dan itu akan siap untuk dipetik, kata Sweeper dengan ekspresi puas di wajahnya. Yang perlu kalian lakukan hanyalah bertindak seolah-olah kalian berjuang dengan segala yang kalian miliki. Padahal sebenarnya kalian akan membiarkan mayat hidup menyusup ke area yang kita jaga. Begitu itu terjadi, mayat hidup akan dapat menghancurkan penampungan, dan memaksa Avril untuk mengirim beberapa anggotanya untuk menghentikan laju mereka. Setelah jumlah mereka berkurang,
mereka tidak akan lagi menjadi tempat berlindung teratas di Deadlands. Sekarang giliran kita untuk menguasai tempat ini. Seperti yang diharapkan dari bos. Kau benar-benar iblis. Kau sangat jahat. Hahaha. Begitu manusia dan peri itu menyadari apa yang terjadi, akan terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Kita akan menjadi penguasa baru Deadlands. Semua orang harus mendengarkan kita. Ya, Sweeper menyeringai saat dia menatap bawahannya yang sudah berpikir untuk menguasai para penyintas lainnya begitu rencananya membuahkan hasil. Dia tertawa dalam hatinya saat memikirkan membuat semua orang berlutut dan tunduk pada keinginannya. Pada saat itulah wajah para pemimpin tempat perlindungan yang berbeda muncul di kepalanya. Dasar orang bodoh, gerutu Sweeper. Akan kubuat kalian semua mengerti siapa penguasa sejati tempat ini. Tanda pisah tanda hubung. Artefak apa ini? Tanya Lilith. Itu bukan artefak, jawab William. Itu namanya sepeda. Sekarang, pegang erat-erat atau kau akan jatuh. Lilith mengerutkan kening saat ia berdiri di atas pijakan sepeda. Ia meletakkan tangannya di bahu William, sementara William meletakkan kakinya di pedal. Ia sempat berpikir untuk menggunakan sepeda motor untuk pergi ke wilayah penampungan iblis, tetapi sepeda motor itu terlalu berisik dan pasti akan menarik perhatian para iblis. Itulah sebabnya William memutuskan untuk menggunakan sepeda sebagai alat transportasi mereka. Siap, tanya William. Ya, jawab Lilith. Setelah mendengar konfirmasi darinya, William mengayuh sepedanya dan melaju maju. Perlahan tapi pasti, sepeda itu melaju kencang hingga mereka menempuh jarak yang cukup jauh dari Glory Shelter. Raizel memperhatikan mereka pergi dari atas atap stadion sambil tersenyum. Ia ingin ikut dengan mereka, tetapi ini adalah waktu yang sensitif. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menyetujui rencana William dan tetap tinggal di shelter untuk mempertahankannya. Angin malam yang dingin menerpa tubuh William dan Lilith, membuat rambut panjang Putri Amazon berkibar tertiup angin. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini, dan hal baru ini membuatnya merasa senang. Kurasa melakukan ini dari waktu ke waktu bukanlah hal yang buruk, renung Lilith sambil menatap half-elf yang sibuk menjelajahi jalan-jalan yang terbengkalai di bawah kegelapan. Keduanya tidak berbicara dan hanya fokus pada tugas yang ada. Berkat penglihatan gelap William, ia mampu melihat beberapa iblis yang bertugas sebagai pengintai sebelum mereka sempat melihatnya. Ia memastikan untuk menghindari tempat-tempat ini sebisa mungkin. Tiba-tiba, Lilith bersandar pada tubuh William, dan menunjuk ke suatu arah. William menggunakan tekadnya untuk mengabaikan kelembutan yang ada di punggungnya, seraya menganggukkan kepala untuk memberitahu Lilith bahwa ia mengerti. Si half-elf kemudian mengarahkan sepedanya ke area tempat Lilith merasakan harta karun itu berada. Sebagai seseorang yang terlahir dengan keilahian keserakahan, sangat mudah baginya untuk merasakan arah harta karun. Meskipun sebagian besar kekuatannya telah ditekan oleh Deadlands, ia masih mampu merasakan samar-samar keberadaan harta karun yang melampaui ambang batas tertentu. Lilith menepuk bahu William pelan, menyuruhnya berhenti. Si half-elf mengangguk dan memarkir sepedanya di sisi jalan. Meskipun mereka tidak dapat melihat iblis di sekitar, mereka memutuskan untuk tidak berbicara satu sama lain dan hanya menggunakan isyarat untuk meningkatkan peluang mereka agar tidak ketahuan. Lilith memimpin jalan, tetapi karena dia tidak memiliki penglihatan gelap milik William, kemajuan mereka cukup lambat karena dia mencoba untuk menentukan lokasi harta karun itu. Akhirnya, mereka berdua tiba di sebuah bengkel tukang kayu yang sudah ditinggalkan. Lilith berjalan perlahan, memanfaatkan cahaya remang-remang cahaya bulan yang masuk melalui jendela-jendela bengkel. Biasanya tempat-tempat seperti ini memiliki banyak perkakas yang berserakan, tetapi setelah melihat sekelilingnya, William menyadari bahwa hanya ada beberapa barang yang tersisa. Jelas, bengkel ini pernah diserbu di masa lalu, dan sebagian besar perkakas di sini yang dapat digunakan sebagai senjata telah diambil oleh orang-orang dari Deadlands. Sementara William dengan santai melihat-lihat sekeliling, Lilith langsung menuju sudut ruangan tempat sebuah meja kerja berada. Dia kemudian mencari-cari melalui lubang-lubang berlubang di sisi-sisi meja kerja, untuk mencari barang yang dia rasakan. Setelah beberapa menit, dia mengambil palu kayu kecil dari salah satu tempat penyimpanan berongga di meja kerja dan menunjukkannya kepada William. Ini dia, jawab Lilith sambil menyerahkan palu kayu kecil itu kepada William. Half-elf itu hendak melihat dengan saksama barang di tangannya, ketika dia mendengar beberapa pasang langkah kaki datang ke arah mereka. Ia segera memegang tangan Lilith dan menariknya ke arah lemari kayu di samping mereka.
Begitu pintu lemari tertutup, pintu toko pertukangan pun terbuka. Sesaat kemudian, 4 iblis memasuki toko sambil membawa senter di tangan mereka. "Kau yakin mereka ada di sini?" tanya iblis bertanduk satu. "Aku yakin," jawab iblis gemuk yang tampak seperti katak. "Mereka ada di lemari di sana." Begitu William menarik Lilith ke dalam lemari, dia langsung menutup bibir Lilith dengan tangan kanannya sebelum menutup pintu. Dia tidak punya waktu untuk memperingatkan Amazon, jadi dia harus melakukan tindakan drastis untuk mengatasi masalah yang ada. Dia takut Lilith akan mengatakan sesuatu dan memperingatkan para iblis, jadi dia menutup bibir Lilith dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya menahannya agar tidak bisa bergerak. Tepat saat Lilith hendak mengeluh, dia mendengar suara pintu terbuka, diikuti oleh suara-suara. Tubuhnya langsung menegang, saat dia bersiap untuk bertarung. "Jangan melakukan hal yang gegabah," bisik William dengan volume paling rendah yang dia bisa. Lilith menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Setelah mendapat pengakuannya, William melepaskan tangannya dari bibir Lilith. Keduanya adalah pejuang, jadi tidak perlu mengatakan apapun. Saat mereka ditemukan, mereka akan langsung membuat para iblis pingsan sebelum melarikan diri. Langkah kaki menjadi lebih keras saat para iblis berjalan ke arah mereka. "Berapa banyak?" tanya iblis bertanduk satu itu. "2, jawab iblis yang mirip kodok itu. "Jangan khawatir, jumlahnya cukup untuk kita semua minum." Para iblis itu terkekeh saat mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh pintu lemari. William mengepalkan tinjunya, dan Lilith memegang gagang pedang pendeknya. Keduanya kini siap menyerang begitu pintu lemari itu terbuka. Suara derit pintu lemari kayu yang dibuka bergema di dalam bengkel tukang kayu itu. "Halo, sayang-sayangku," kata iblis yang mirip kodok itu. "Apakah kalian merindukanku?" 3 iblis lainnya terkekeh saat mereka menuruti kejenakaan iblis yang mirip kodok itu. Iblis yang mirip kodok itu mengeluarkan 2 botol besar anggur berkualitas tinggi dari lemari dan memberikannya kepada teman-temannya. Ia kemudian mencari-cari mangkuk kayu di dalam lemari untuk digunakan pada kesempatan ini. Beberapa menit kemudian, keempat iblis itu mengobrol sambil meminum anggur dan memakan makanan yang mereka bawa. "Sayang sekali kita tidak bisa mengundang saudara-saudara kita yang lain untuk minum," iblis yang seperti kodok itu mendesah sambil menuangkan minuman untuk semua orang. "Semua barang bagus diberikan kepada bos. Untungnya, kita menemukan ini tanpa ada yang mengetahuinya." "Benar," jawab iblis berambut putih. "Kami yang di bawah hanya mendapat sisa-sisanya. Mengalami kemewahan seperti ini sangat jarang. Tetap saja, bos pasti merencanakan sesuatu yang besar," kata iblis bertanduk satu itu setelah menghabiskan anggurnya. Dia tidak hanya berencana untuk melemahkan para peri itu, dia juga ingin menimbulkan cukup banyak korban sehingga tempat perlindungan lainnya juga akan melemah. "Benar, dia sangat jahat," kata iblis berwujud kodok itu setuju. "Sial, aku yakin Avril akan melubangi tubuh bos kita jika dia tahu tentang rencananya. Pengkhianatan seperti ini pasti akan membuatnya ingin mencabik-cabik bos kita." Iblis lainnya tertawa setuju. Mereka tahu betapa kuatnya peri cantik itu, dan bahkan bos mereka, Sweeper, bukanlah tandingannya jika mereka berdua bertarung sampai mati. "Tapi, apakah kau yakin ini adalah hal yang benar untuk dilakukan?" kata iblis berambut ungu. "Maksudku, jika kita membiarkan mayat hidup itu masuk, bukankah itu berarti kita juga dalam bahaya? Mereka tidak akan mengabaikan kita jika kita membiarkan mereka masuk, kan?" 3 iblis lainnya terdiam saat mereka merenungkan kata-kata iblis berambut ungu itu. "Ya, aku yakin bos sudah memikirkan ini juga," jawab iblis berwujud kodok itu. "Aku yakin jika kita mematuhi perintahnya, tidak seorang pun dari kita akan benar-benar dalam bahaya." "Kurasa kau benar," iblis berambut ungu itu mengangguk. "Kurasa aku hanya terlalu banyak berpikir. Bos tidak akan melakukan sesuatu tanpa rencana cadangan, kan?" Keheningan kembali menyelimuti bengkel tukang kayu itu. Sweeper tidak selalu menjadi iblis terpintar di tempat perlindungan mereka, tetapi dia adalah salah satu yang terkuat. Iblis kuat lainnya menerima kekuasaannya karena Sweeper menjanjikan mereka posisi tinggi jika mereka setuju menjadikannya pemimpin tempat perlindungan. Sejak saat itu, Boarkin telah menguasai tempat perlindungan iblis dan terus-menerus berperang melawan tempat perlindungan lain dalam upaya untuk melemahkan mereka. Baru-baru ini Sweeper memutuskan untuk mencaplok tempat perlindungan yang lebih lemah, tetapi rencananya gagal ketika dia gagal membuat Raisel dan Glory Shell tertunduk. "Ya, bos kita pintar,"
Iblis berambut putih itu setuju. Selama kita mengikutinya, kita semua akan menjadi penguasa baru Deadlands. Bersulang, bersulang, William dan Lilith saling bertukar pandang. Keduanya terkejut saat mengetahui bahwa Demonic Boarkin berencana untuk menusuk semua orang di aliansi dari belakang selama periode krusial ini. Sweeper sangat mendukung selama pertemuan tersebut, dan mereka mengira bahwa Sweeper telah melepaskan dendamnya terhadap mereka. Namun, informasi baru ini membuat mereka menyadari bahwa meskipun Anda mengecat babi hutan hitam menjadi putih, warna aslinya akan tetap hitam apapun yang terjadi. Para iblis terus mengobrol tentang hal-hal acak hingga anggur dan makanan telah masuk ke perut mereka. "Ayo kembali saudara-saudara," kata iblis yang seperti katak itu sambil berdiri dengan goyah. "Anggur itu benar-benar kuat. Anda hanya memiliki toleransi yang rendah," iblis bertanduk satu itu terkekeh. "Hanya sedikit anggur dan kau sudah seperti ini. Kau harus menumbuhkan sepasang. Hahaha, jangan khawatir, kita bisa mencoba menjelajah di dekat pinggiran kota besok," kata iblis berambut putih. "Mungkin kita beruntung dan menemukan tumpukan barang bagus lainnya." Iblis berambut ungu mengangguk sambil membantu iblis yang seperti katak berdiri. Namun, saat mereka hendak berjalan menuju pintu, iblis yang seperti katak itu bersin dan gumpalan lendir hijau keluar dari hidungnya. Lendir ini kemudian mengenai lemari di depannya, menciptakan suara mendesis asam yang membakar kayu. Para iblis menertawakan kejenakaan rekan-rekan mereka. Namun, beberapa detik kemudian, suara bersin mencapai telinga mereka. Lilith menatap William dengan penuh permintaan maaf setelah dia melakukan kesalahan. Bau kayu yang meleleh dan asam mengiritasi hidungnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. William mendesah dalam hati, tetapi tetap menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Karena penyamaran mereka terbongkar, mereka harus bersiap untuk berjuang keluar dari kekacauan ini. Semua iblis melihat ke lemari, yang sekarang memiliki lubang di pintunya. Iblis bertanduk satu itu mengendus udara dan ekspresinya menjadi serius saat dua aroma asing mencapai hidungnya. Iblis berambut ungu itu memberi isyarat dan mereka semua memegang senjata mereka dengan kuat di tangan mereka. Bahkan iblis yang seperti katak yang tadinya merasa pusing langsung sadar saat melotot ke lemari kayu. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam dan hendak menyemprotkan cairan asam ke lemari itu saat pintu kayu terbuka. Dua bayangan kabur menyerbu ke arah mereka, dan dua dari empat iblis itu menghantam dinding bengkel. "Kalian dari Glory Shelter," teriak iblis berambut ungu saat ia mengenali William dan Lilith. Ia adalah salah satu iblis yang datang bersama Sweeper untuk mencaplok Glory Shelter. Ia memiliki kesan yang mendalam tentang kedua orang ini karena William telah meninju wajahnya, dan merontokkan beberapa giginya. Di sisi lain, Lilith mampu bertahan melawan bos mereka, jadi iblis berambut ungu itu juga mengingatnya. "Apa, dari Glory Shelter?" Iblis berambut putih itu menggertakkan giginya saat bersiap melawan William dan Lilith. Tiba-tiba, suara serak yang keras memecah kesunyian malam, yang membuat para iblis lain di area itu waspada. William mendecakkan lidahnya saat menarik tangan Lilith dan berlari ke arah pintu untuk melarikan diri. Karena inderanya yang tajam, dia sudah mendengar suara sepeda motor yang melaju ke arah mereka. Meskipun dia yakin bahwa dia dan Lilith bisa berjuang melewati pengepungan, dia mengesampingkan ide ini karena mereka masih berada di dalam wilayah iblis. Dia tidak tahu berapa banyak iblis yang ada di area tersebut, jadi melarikan diri adalah pilihan terbaik mereka. Dia telah berpikir untuk membunuh iblis, tetapi ini adalah langkah yang berisiko dan mungkin akan berakibat serius. Selain itu, mereka tidak ingin iblis memiliki alasan untuk menargetkan Raziel dan orang-orang di Glory Shelter. Demi mereka, William dan Lilith menolak untuk membunuh iblis dan memutuskan untuk melarikan diri. Iblis yang seperti katak itu menggunakan lidahnya yang panjang untuk berayun di atas sebuah bangunan. Dia kemudian berkokok keras untuk memberitahu semua orang di Demonic Shelter tentang apa yang sedang terjadi. "Jangan biarkan mereka lolos." Iblis yang seperti katak itu meraung sambil menunjuk kedua sosok yang melintas di kejauhan. "Bunuh mereka." Suara sepeda motor terdengar di sekitar Demonic Shelter saat mereka menjelajahi wilayah mereka untuk mencari William dan Lilith yang menghilang tanpa jejak. Keduanya bersembunyi di dalam sebuah gedung, sambil menghapus jejak yang mereka tinggalkan. Untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk bersembunyi sampai para iblis menyerah mencari. "Untungnya, kita membuat rencana B," pikir William. "Raziel akan mengurus sisanya." Lilith tidur dengan nyenyak di sofa. Saat ini dia dalam kondisi setengah sadar,
setengah tertidur, dan siap bertarung kapan saja. Meskipun tubuh mereka kuat dan dapat bertahan beberapa hari tanpa istirahat, William mengatakan kepadanya bahwa dia harus beristirahat selagi bisa. Half-elf itu mengajukan diri untuk menjadi penjaga malam karena dia lebih ahli dalam mengamati sekeliling mereka, terutama saat hari gelap. Lilith tidak memiliki bantahan terhadap alasan ini, jadi dia menyetujui saran half-elf itu dan beristirahat untuk sementara waktu. Dia cukup yakin William akan membangunkannya jika sesuatu yang berada di luar kendalinya tiba-tiba terjadi. 3 jam kemudian, suara sepeda motor yang mencari-cari di area itu berhenti. Mereka sekali lagi kembali ke markas mereka untuk melaporkan bahwa mereka tidak dapat menemukan 2 orang yang telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mereka dengar. Sweeper menghantamkan tinjunya ke meja setelah mendengar laporan bawahannya. Dia kemudian melotot ke 4 iblis yang tanpa sadar telah memberitahu orang lain tentang rencananya, yang membuat mereka menggigil ketakutan. Apakah kamu yakin mereka adalah 2 orang yang baru saja tiba di Deadlands? Sweeper bertanya sambil mengangkat dagu iblis berambut ungu yang telah mengenali William dan Lilith. Ya, bos, jawab iblis berambut ungu itu dengan cepat. Aku tidak mungkin melupakan wajah half-elf yang merontokkan gigiku kemarin. Juga, wanita yang melawanmu itu bersamanya. Tidak salah lagi. Sweeper mendengus sambil mendorong iblis itu menjauh. Dia kemudian berjalan berputar-putar sambil mencoba memikirkan solusi tentang cara menangani kekacauan ini. William dan Lilith adalah pendatang baru, jadi mereka lebih sulit ditangani daripada mereka yang sudah lama berada di Deadlands. Selain itu, keduanya adalah petarung yang ahli. Sweeper tahu bahwa jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan melawan mereka, shelter lain mungkin akan curiga, memberi para penyusup sejati alasan yang bagus untuk mendukung klaim mereka atas pengkhianatan yang direncanakannya. Dengarkan aku, kata Sweeper sambil menatap keempat iblis yang berlutut di lantai. Kalian semua akan bersaksi bahwa kalian diserang oleh kedua manusia itu di dalam wilayah kita. Selain itu, kalian akan menyangkal semua tuduhan dengan tegas dan memberitahu para pemimpin shelter bahwa mereka berdua berbohong. Apakah saya harus menjelaskannya dengan jelas? Ya, Tuan. Ya, bos. Sweeper menganggukkan kepalanya. Kalian berempat, dan selusin lainnya akan mengikutiku untuk menemui Avril. Kita akan menyerang saat keadaan masih panas, dan tidak memberi ruang bagi kedua pendatang baru itu untuk keluar dari kekacauan ini. Tanda pisah tanda hubung. Saat malam semakin larut, mata William, yang dapat melihat hampir semua hal di malam yang gelap, melihat lebih dari 2 truk dan selusin sepeda motor menuju ke arah Mima Maider Shelter. Half-elf itu telah mengingat lokasi semua shelter di kota itu, dan dia dapat menebak apa yang direncanakan Sweeper. Setelah memastikan bahwa ini bukan jebakan untuk menurunkan kewaspadaan mereka, William membangunkan Lilith dan mengatakan kepadanya bahwa mereka akan melarikan diri saat para pengejar mereka bertemu dengan pemimpin peri. Perjalanan kembali ke Glory Shelter berjalan lancar, tetapi mereka masih membutuhkan waktu 2 jam untuk kembali karena William dan Lilith memutuskan untuk bermain aman dan hanya melakukan perjalanan di sepanjang pinggiran wilayah iblis. Hal pertama yang mereka lakukan saat tiba di shelter adalah memberitahu Raisel semua yang mereka dengar, yang membuat gadis cantik itu mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, kata Raisel setelah mendengar penjelasan William dan Lilith. Mereka mencoba menjebak kalian berdua. Si babi hutan itu, Sweeper, pasti akan menyangkal semua yang telah kalian dengar, dan memastikan bahwa kalian berdua akan membayar karena melanggar aturan aliansi. William dan Lilith bertukar pandang dan menganggukkan kepala mereka pada saat yang sama. Cara terbaik untuk mengatasi ini adalah Lilith dan aku meninggalkan Glory Shelter, kata William. Dengan melakukan itu, kalian tidak akan terlibat dalam masalah ini. Kalian juga dapat mengklaim bahwa kalian baru saja menjemput kami beberapa hari yang lalu, dan hanya memberi kami tempat tinggal untuk sementara waktu. Lilith mengangguk. Atau, kita masih dapat memberitahu para pemimpin tentang rencana pengkhianatan Sweeper. Bahkan jika dia menyangkalnya, para pemimpin lainnya akan waspada terhadapnya. Ini juga akan memastikan bahwa para iblis akan berada di bawah pengawasan ketat, yang pasti akan memengaruhi kinerja mereka. Pilihan kedua lebih baik. Raisel setuju. Avril tidak bodoh. Dia lebih suka curiga pada iblis daripada menutup mata terhadap kemungkinan ditikam dari belakang. Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang mencintai penampungan iblis. Mereka semua sampah. Sebelum mereka dapat melanjutkan diskusi mereka,
suara kendaraan yang mendekati stadion mencapai telinga mereka. Deadlands sangat sunyi di malam hari, jadi tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka memiliki tamu tak diundang yang datang ke pintu depan mereka. Kami akan ikut denganmu, kata William. Suaranya tegas dan tidak akan menerima penolakan. Lilith tersenyum karena dia berencana untuk mengatakan hal yang sama, tidak mungkin dia akan membiarkan Raisel diintimidasi oleh siapapun. Raisel mendesah saat dia melihat dua orang di depannya. Baiklah, tapi jangan gunakan kekerasan, jawab Raisel. Oke, tentu. Tanda pisah tanda hubung. Avril, Sweeper, dan para pemimpin shelter lainnya berdiri di depan pintu masuk stadion. Mereka telah memberitahukan kedatangan mereka, jadi mereka tahu bahwa Raisel akan keluar dan menemui mereka meskipun saat itu masih tengah malam. Ketika Raisel, William, dan Lilith muncul, ekspresi para pemimpin mengeras karena mereka hanya mendengar cerita dari sisi Sweeper. Demonic Boarkin memastikan bahwa mereka semua telah menyadari pelanggaran serius yang telah dilakukan William dan Lilith. Sekarang setelah Raisel muncul bersama mereka berdua, rencana Sweeper untuk melibatkan Glory Shelter dalam kekacauan itu terlintas di benaknya. Namun, untuk saat ini, ia memutuskan untuk membiarkan masalah ini terungkap, dan menunggu kesempatan yang tepat untuk menyeret Raisel ke dalam lumpur bersama kedua teman barunya. Raisel, aku yakin kau sudah tahu mengapa kami ada di sini, kata Avril. Kami datang untuk dua orang di sampingmu. Beberapa prajurit di belakang para pemimpin menghunus senjata mereka untuk bersiap menyerang. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bergerak karena para pemimpin mereka masih belum memberi mereka perintah untuk menangkap William dan Lilith. Aku yakin kalian semua telah mendengar kebohongan si babi ini, jadi sudah waktunya bagi kalian untuk mendengar cerita dari sisi teman-temanku, kata Raisel. Kau akan mengizinkannya, kan, Avril? Tentu saja, jawab Avril. Komunikasi adalah kunci keberhasilan negosiasi. Biarkan aku mendengar cerita dari sisimu, dan tergantung pada kesaksian mereka, hukuman mereka dapat dikurangi. Dikurangi, artinya, kau sudah berencana untuk menghukum mereka. Raisel mengangkat alisnya. Terlepas dari alasannya, mereka berdua tetap melanggar aturan yang baru saja kita buat beberapa jam yang lalu, jawab Wade dengan kemarahan yang nyaris tak terkendali. Kau mengerti. Baru beberapa jam berlalu dan para pendatang baru ini telah menginjak-injak harga diri kita. Katakan, padaku, mengapa kita tidak menghukum mereka? Raisel tidak repot-repot menjawab tuduhan Wade dan memberi isyarat kepada William untuk menceritakan semua yang telah mereka dengar kepada para pemimpin lainnya. Seperti yang diharapkannya, ekspresi para pemimpin berubah setelah mendengar rencana pengkhianatan Sweeper. Mereka semua meliriknya, tetapi Boarkin tidak terganggu. Seolah-olah dia bahkan menikmati fitnah yang dilemparkan ke arahnya, dan terus menyeringai puas di wajahnya sepanjang waktu. Tuduhan-tuduhan ini serius, kata Avril setelah mendengar penjelasan William. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri, Sweeper? Sweeper mendengus sambil mencibir William dan Lilith, dan kupikir kalian berdua bisa mencari alasan yang lebih baik untuk pelanggaran kalian, tetapi tampaknya imajinasi kalian hanya sampai di situ saja. Aku mengkhianati aliansi. Sekadar informasi, akulah yang memulai pembicaraan ini di antara tempat perlindungan yang berbeda. Mengapa aku ingin menghancurkan sesuatu yang telah kubuat dengan kerja keras? Apa kau pikir kita bermain rumah-rumahan di Deadlands? Sweeper meludah ke tanah sambil melotot penuh kebencian pada William dan Lilith karena mencoba menghancurkan reputasinya. Kalian berdua adalah pendatang baru, jadi kalian tidak mengerti betapa sulitnya bertahan hidup setiap hari. Sweeper meraung. Beraninya kalian memfitnahku dengan omong kosong ini. Tidak bisakah kalian memikirkan alasan yang lebih baik? Setelah mendengar jawaban penuh kebencian dari Sweeper, beberapa pemimpin juga melotot ke arah William. Memang Sweeper yang telah memulai pembentukan aliansi untuk melawan hantu. Meskipun karakternya tidak terlalu bagus, dia telah berada di Deadlands untuk waktu yang sangat lama. Di sisi lain, William dan Lilith hanyalah pendatang baru, jadi mereka merasa bahwa keduanya tidak sepenuhnya memahami keadaan yang mereka hadapi setiap hari. Meski begitu, setelah mendengar jawaban Half-Elf, benih keraguan telah tertanam di hati mereka, yang merupakan tujuan sebenarnya William dan Lilith. Menanggapi kata-kata Sweeper, William hanya terkekeh. Wow, hebat. William menepukkan kedua tangannya. Pidato yang penuh semangat. Sayangnya bagimu,
Apakah kau benar-benar berpikir bahwa para pemimpin ini adalah anak-anak berusia 3 tahun yang mudah tertipu yang akan menganggukkan kepala karena kau juga memberi tahu mereka? Kau ini wali kelas apa? Half-elf itu kemudian mengamati wajah para pemimpin yang menatapnya dengan cemberut. Kalian semua adalah pemimpin dari berbagai tempat perlindungan di Deadlands ini. Babi ini sudah ada sejak lama. Apakah kalian masih belum tahu karakternya? William bertanya. Lihat saja wajahnya itu. Aku yakin ibunya sendiri tidak mempercayainya. Sweeper tersedak ketika mendengar sindiran William terhadap karakternya. Sayangnya, dia tidak dapat membantah kata-kata half-elf itu. Ibunya benar-benar tidak mempercayainya. Raisel terkikik saat mendengar jawaban sinis William. Bahkan Lilith tersenyum saat half-elf menamparkan wajah demonik Boarkin tanpa mengangkat tangannya. Kau sudah mendengar cerita kami berdua, jadi terserah padamu untuk memutuskan. Namun, izinkan aku memberimu satu nasihat, kata William sambil tersenyum. Meskipun bersatu itu bagus, kau tetap harus memilih siapa yang bisa kau percayai. William menyilangkan lengan di dada dan menatap Avril dengan tatapan tak kenal takut. Aku sudah menceritakan sisi cerita kami, kata William. Sekarang, saatnya bagi kalian semua untuk memutuskan siapa yang akan kalian percaya di antara kami berdua. William sudah mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Jika aliansi benar-benar memihak Sweeper dalam masalah ini maka dia dan Lilith juga akan bertindak sesuai dengannya. Raisel menatap punggung half-elf itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Sama seperti William, dia sudah membuat rencana di kepalanya. Terlepas dari apa yang dikatakan aliansi, dia akan memihak William dan Lilith apapun yang terjadi. Dia tidak peduli jika seluruh Deadlands hancur. Yang dia pedulikan hanyalah tetap berada di sisi mereka, dan menghabiskan sisa hari-hari mereka bersama dengan cara terbaik. William, Lilith, dan Raisel menunggu selama setengah jam karena para pemimpin dari berbagai shelter, kecuali Sweeper, mengadakan pertemuan dadakan di tempat. Setelah berdiskusi dengan sengit, Avril maju untuk memberitahu mereka tentang keputusan aliansi. Tuduhanmu terhadap Sweeper atas rencana pengkhianatannya terhadap aliansi benar-benar mengejutkan, kata Avril sambil tersenyum. Namun, kamu tidak punya bukti untuk mendukung klaimmu, kan? Tidak perlu mencari bukti, jawab William acuh tak acuh. Begitu sheltermu runtuh, kamu akan tahu apakah aku mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Half-elf itu kemudian melirik Boarkin yang melotot padanya dari samping. Lebih baik kamu mengasah kemampuan aktingmu selama penghantaian, William mencibir. Sekarang semua orang memperhatikanmu. Aku sudah bisa melihat bahwa kamu akan memberi mereka penampilan yang memenangkan penghargaan untuk menghilangkan keraguan di benak mereka, kan? Half-elf kotor, tutup mulutmu, teriak Sweeper. Jika kau tidak bisa menutupnya, aku akan dengan senang hati melakukannya untukmu. William tidak menjawab dan hanya membuat gerakan, kemari dan tangkap aku, yang membuat Boarkin marah. Namun, setelah mengendalikan emosinya dengan kuat, Sweeper tidak bergerak untuk menyerang William. Jauh di dalam hatinya, babi hutan iblis itu takut dengan kekuatan William. Dia punya firasat bahwa jika mereka berdua bertarung dengan serius, orang yang akan mati adalah dia. Melihat bahwa Boarkin tidak berencana untuk menerima tantangannya, William hanya mengangkat bahu dan mengalihkan perhatiannya ke Avril. Jadi, apa yang kalian putuskan? Tanya William. Dia sangat penasaran dengan apa yang telah dilakukan oleh para pemimpin tempat penampungan yang berbeda setelah pertemuan dadakan mereka. Avril menyipitkan matanya saat dia menatap William dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sangat sedikit orang yang bisa membuat Sweeper diam, sepertinya kau salah satunya, jawab Avril. Namun, terlepas dari apa yang kau katakan itu benar atau tidak, kau tetap melanggar aturan dewan dan melukai anggota suku iblis. Karena itu, kita semua sepakat bahwa Anda, dan wanita yang menemani Anda, tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam United Front selama penghantaian. Anda tidak akan diterima di shelter kami, dan harus berjuang sendiri. Avril kemudian melirik ke arah Raisel. Menurut informasi yang kami terima, Anda tidak menemani mereka selama penyusupan mereka ke Demonic Shelter, jadi Glory Shelter tidak akan dikenai sanksi, kata Avril. Kalian semua masih dapat berpartisipasi dalam rencana tersebut dan diterima di Mima Maeder Shelter. Ekspresi Raisel tetap tenang seolah dia sudah menduga kalau para pemimpin akan memberikan hukuman seperti ini kepada William dan Lilith. Katie, dan anggota Glory Shelter lainnya yang berkumpul di belakang Raisel, menatap pemimpin muda mereka dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Katie,
dan kalian semua, apakah kalian ingin bergabung dengan shelter Wade? Raizel bertanya sambil berbalik menghadap bawahannya. Raizel, Katie menatap gadis cantik muda itu dengan bingung. Apa maksudmu bergabung dengan shelter Wade? Apakah kalian berencana membubarkan Glory Shelter? Raizel mengangguk. Ya, apakah karena mereka? Benar, tapi, kenapa? Tanya Katie. Mereka baru saja tiba di shelter. Mengapa kalian berpihak pada mereka? Anggota shelter Raizel lainnya juga menyuarakan pendapat mereka tentang masalah ini. Mereka tidak percaya bahwa pemimpin mereka akan memutuskan untuk memilih William dan Lilith daripada aliansi. Bagi mereka, keputusan ini sama saja dengan bunuh diri. Karena, aku mempercayakan nyawaku pada mereka berdua, jawab Raizel. Jika aliansi tidak menginginkan mereka, aku tidak perlu bergabung dengan aliansi seperti itu. Avril dan para pemimpin lainnya mengerutkan kening ketika mendengar jawaban Raizel. Para pemimpin yang memerintah shelter adalah orang-orang kuat. Masing-masing dari mereka adalah petarung yang sangat berharga yang dapat membalikkan keadaan karena kekuatan mereka. Tanpa Raizel, aliansi akan kehilangan seorang petarung yang kuat. Jangan seperti ini, Raizel, Wade, pemimpin shelter yang sebagian besar anggotanya adalah manusia, berkomentar dari samping. Apakah kalian benar-benar perlu bertindak sejauh ini? Raizel mengabaikan pertanyaan Wade dan menatap bawahannya. Wade adalah pemimpin yang baik. Aku yakin dia akan menjaga kalian semua, kata Raizel lembut. Aku tahu beberapa dari kalian memiliki keluhan tentangku, jadi ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kalian untuk bergabung dengan shelter yang lebih kuat. Mari kita hadapi kenyataan. Pada akhirnya, kita adalah shelter terlemah di Deadlands. Bukankah kalian akan merasa lebih aman jika berpihak pada Wade? Fraksinya memiliki banyak petarung yang kuat dan kalian tidak perlu khawatir diganggu saat mencari sumber daya. Juga, aku tidak begitu cocok menjadi pemimpin. Raizel menatap anggotanya dengan ekspresi sedih. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menjaga semua orang tetap aman, tetapi dia hanya satu orang, dan kekuatannya terbatas. Si cantik muda tahu bahwa akan tiba saatnya dia tidak akan mampu melindungi mereka dari haunting. Jadi yang terbaik bagi mereka untuk bergabung dengan shelter yang lebih besar untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Para anggota Glory Shelter saling melirik, mereka kemudian menatap Wade dengan ekspresi penuh harap, yang membuat Wade mendesah dalam hati. Wade, maukah kau menerima anggotaku? Tanya Raizel. Apa kau yakin benar-benar ingin melakukan ini? Tanya Wade. Di masa lalu, dia pernah mencoba merekrut Raizel dan orang-orangnya untuk bergabung dengan shelter miliknya karena sebagian besar anggota faksi mereka adalah manusia. Namun, Raizel menolak tawarannya karena alasan sentimental. Pemimpin Glory Shelter sebelumnya bersikap baik padanya, jadi dia berusaha sebaik mungkin agar shelter tetap berjalan sendiri. Ya, Raizel mengangguk. Bisakah orang-orangku bergabung dengan sheltermu? Tentu saja, terima kasih. Setelah melihat percakapan antara kedua pemimpin ini, beberapa anggota Glory Shelter berjalan menuju Wade untuk secara resmi bergabung dengan faksinya. Pada akhirnya, hanya selusin orang yang tetap tinggal, termasuk Katie. Kenapa? Raizel bertanya kepada Katie dan orang-orang lainnya yang memutuskan untuk tetap tinggal. Tinggal bersamaku sama saja dengan bunuh diri. Katie menatap Raizel dengan ekspresi serius. Meskipun aku tidak berbicara atas nama semua orang, aku percaya padamu, Raizel. Selain itu, aku adalah salah satu anggota pendiri Glory Shelter. Aku tidak ingin warisannya menghilang dari Deadlands. Untuk hal sepele seperti itu, jawab Raizel, kau memutuskan untuk mengorbankan hidupmu demi sesuatu yang sepele. Sepele, Katie menggelengkan kepalanya. Bukankah kau juga melakukan hal yang sama? Demi sesuatu yang sepele, kau menolak tawaran Wade di masa lalu. Kau bukan satu-satunya yang terikat dengan tempat ini. Bukankah begitu, semuanya? Ya, Raizel mendesah dalam sambil menatap Katie dan yang lainnya. Aku hanya berharap kalian tidak akan menyesali ini. Jangan khawatir, pemimpin. Jika aku mati dan menjadi zombie, aku akan menggigit sebanyak mungkin iblis. Benar sekali, mereka telah menindas kita sejak lama, bahkan saat mati. Aku tidak akan melepaskannya. Mari kita tunjukkan pada shelter lain bahwa Glory Shelter tidak lemah. Kita akan selamat. Ya, William dan Lilith menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Raizel berhasil memenangkan kepercayaan dan rasa hormat dari beberapa orang ini,
jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal meskipun malapetaka yang akan mereka hadapi sudah di depan mata. Avril, maaf, tapi Glory Shelter tidak akan berpartisipasi dalam aliansi, Raisel menyatakan sambil menatap elf cantik itu dengan penuh tekad. Aku berdoa agar usahamu berhasil. Perhatikan baik-baik Sweeper, hatinya sekotor tangki septik. Avril mengangguk, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya di wajahnya. Raisel, jika kamu berubah pikiran, kamu dipersilakan untuk bergabung dengan kami, jawab Avril. Pintu kami akan tetap terbuka untuk Glory Shelter. Terima kasih. Raisel tersenyum. Bolehkah aku meminta bantuan dari semua orang di sini? Bantuan? Tanya Wade balik. Apa itu? Tidak apa-apa. Aku hanya berharap kau tidak mengganggu anggota Glory Shelter saat kami mencari sumber daya, jawab Raisel. Atau itu terlalu berlebihan? Jangan khawatir. Kami tidak punya dendam terhadap anggota Glory Shelter, jawab Lindir, Lizard Folk yang menguasai Swamptide Shelter. Shelter miliknya dan Glory Shelter sudah lama bertetangga, dan keduanya telah bekerja sama beberapa kali untuk mendapatkan sumber daya yang terletak di pinggiran kota. Kedua shelter ini telah bersekutu sejak lama bahkan sebelum Raisel muncul di Deadlands. Steel Axe Shelter kami juga tidak sekecil itu, komentar Eldon, penguasa Dwarven Shelter. Kami tidak akan menyakitimu dan orang-orangmu, Nona. Hal yang sama berlaku untuk kami, jawab Avril. Para peri tidak akan menyakiti orang-orangmu. Pemimpin lainnya juga mengatakan hal yang sama. Akhirnya, semua tatapan mereka tertuju pada Sweeper yang belum berbicara. Baiklah, gerutu Sweeper, para iblis tidak akan mencari masalah untukmu. Namun, jika kau mencari masalah dengan kami pasti tidak akan tinggal diam. Setelah mengucapkan selamat tinggal, para pemimpin dari berbagai shelter, serta bawahan mereka meninggalkan Glory Shelter. Ayo kita semua kembali ke dalam, perintah Raisel. Masih ada beberapa jam sebelum matahari terbit, jadi kalian semua sebaiknya beristirahat. Kita masih perlu mencari sumber daya besok untuk persiapan haunting berikutnya. Baik, pemimpin, jawab Katie sambil tersenyum. Entah mengapa, dia merasa beban di hatinya telah hilang setelah melihat ekspresi lega Raisel. Kami akan melakukan yang terbaik untuk persediaan sebagai persiapan untuk pertempuran besar yang akan kita hadapi dalam beberapa hari. Bagus, Raisel mengangguk. Semuanya, terima kasih telah mempercayaiku. Tanda pisah tanda hubung. Kembali ke Demonic Shelter. Bos, apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka pergi seperti ini? Tanya iblis seperti katak itu. Tidak apa-apa, jawab iblis berambut ungu itu. Mereka toh tidak akan selamat dari penghantui berikutnya. Para iblis lainnya menganggukkan kepala tanda setuju. Sweeper, yang duduk di kursinya, mendengus. Ia juga berpikir bahwa kelompok Raisel tidak punya harapan untuk selamat dari penghantuian berikutnya. Ia hanya sedikit kecewa karena ia tidak berhasil mencaplok Glory Shelter agar mereka bekerja untuknya di masa mendatang. Dengarkan semuanya, kata Sweeper sambil mengamati bawahannya. Sekarang para pemimpin lain di aliansi mencurigai kita berkhianat, kita perlu memberikan penampilan terbaik kita untuk menghapus keraguan di hati mereka. Berjuanglah sekuat tenaga, dan jangan beri mereka alasan untuk mengusir kita dari aliansi. Kita hanya perlu bersabar. Sweeper menyalakan rokoknya dan menghisapnya dalam-dalam. Ia lalu mengembuskan asapnya pelan sambil menatap menara hitam di kejauhan. Ya, yang kubutuhkan hanyalah kesempatan yang tepat untuk membalikkan keadaan, renung Sweeper. Saat-saat itu tiba, bahkan jika semua shelter bersatu melawanku, perlawanan mereka akan sia-sia. Bukankah begitu, Lord Morax? Desahan nikmat keluar dari bibir Lilith saat William perlahan-lahan meminum darahnya. Half-elf itu seperti orang haus yang bepergian sendirian di padang pasir, meminum persediaan airnya dengan hemat. Suasana di Deadlands memiliki cara untuk memperkuat kekuatan undead, tetapi bagi William, itu adalah anugerah yang lebih baik untuk dijalani tanpanya. Rasa haus darahnya adalah sesuatu yang dapat dia kendalikan karena para elf di dalam Thousand Beast Domain-nya, serta bantuan yang dia terima dari istri-istrinya. Sayangnya, dia tidak dapat mengakses Thousand Beast Domain-nya, jadi persediaan darahnya terbatas. Ini adalah kedua kalinya dia meminum darah Lilith, tetapi dia hanya meminumnya sedikit-sedikit, mencoba menikmati rasanya, dan memperpanjang efeknya selama yang dia bisa. Amazon itu memperhatikan bahwa William tidak meminum darahnya secepat terakhir kali. Namun, dia tidak berencana untuk mengeluh. Sama seperti William, Lilith juga menginginkan kenikmatan yang dia rasakan bertahan selama mungkin.
Beberapa menit kemudian, William mencium luka di leher Lilith dengan lembut, menyembuhkannya sepenuhnya. Terima kasih, kata William sambil menopang tubuh Lilith yang telah berubah menjadi jeli. Memem, Lilith mendesah sambil menyandarkan tubuhnya di dada William. 2 hari telah berlalu sejak insiden di Demonic Shelter, dan kedamaian yang tidak nyaman telah menyelimuti Deadlands. Malam ini adalah malam ketika hantu itu seharusnya menyerang, jadi William telah bertanya kepada Lilith apakah dia boleh meminum darahnya, sehingga rasa haus darahnya akan berada pada tingkat yang dapat diterima. Sejujurnya, William masih kekurangan darah, tetapi tidak banyak yang dapat dia lakukan untuk mengatasinya. Lilith adalah satu-satunya orang yang dapat dia tanyai secara pribadi. Adapun Raisel, setelah meminum darahnya sekali, William menahan diri untuk tidak melakukannya lagi. Entah mengapa, dia lebih suka meminum darah Lilith, daripada meminum darah wanita muda itu, yang rambutnya semerah miliknya. Apakah kamu yakin sudah cukup minum? Lilith bertanya setelah dia berhasil mengendalikan indranya sepenuhnya. Kamu minum lebih sedikit daripada yang kamu minum terakhir kali. Benarkah? Tanya William. Amazon adalah pejuang, kami telah dilatih untuk memperhatikan kemampuan fisik kami, jawab Lilith sambil menenangkan diri dengan bersandar di dada William. Kau yakin akan baik-baik saja? Jika kau butuh lebih banyak darah, kau bisa meminta Raisel, tahu. William mendesah. Aku tidak bisa. Rasanya salah meminum darahnya. Lilith bersenandung, tetapi tidak berkomentar lebih jauh. Ia hanya memejamkan mata sambil terus bersandar pada William. 2 jam sebelum matahari terbenam, kata William. Kurasa aku akan baik-baik saja untuk satu malam yang berat ini. Dan setelah malam itu berakhir, aku tidak tahu. Lilith terkikik. Kau suka darah iblis. Karena hubungan kita tidak baik dengan mereka, menggigit mereka adalah hal yang baik, kan? Ih, jawab William. Aku punya standar, oke. Aku hanya akan minum darah Chiffon. Dia iblis. Kupikir dia hanya pendek. Dia tidak pendek. Chiffon adalah setengah kurcaci, setengah iblis. Itu masalah ras. Lilith terkikik. Oke, aku akan percaya padamu untuk saat ini. Apa maksudmu, untuk saat ini? William mendengus. Itu benar. Petik 2. Jadi, bagaimana kau bertemu dengannya? Setelah berhubungan dengan nafsu, kau merebut kerakusan dari tanganmu. Siapa wanita berdosa berikutnya yang akan kau tambahkan ke haremmu? Lilith bertanya. Tunggu, kau mungkin sudah bosan dengan dosa sekarang, mungkin kau ingin membumbuinya dan mengincar kebajikan. Apakah itu sebabnya kau mencoba berteman baik dengan familiar Profesor Celeste? William mendengus. Begitukah yang kau pikirkan tentangku? Seorang pria yang menjadikan setiap wanita cantik yang kulihat sebagai istriku. Bukan begitu. Tentu saja tidak. Lilith berbalik dan menatap wajah William. Buktikan padaku. Buktikan. William menggelengkan kepalanya. Aku tidak perlu membuktikan apapun padamu. Hei apa? Lilith meletakkan kedua tangannya di bahu William dan menatap lurus ke matanya. Maukah kau menjadikan aku kekasihmu? Petik 2. Petik 2. Melihat ekspresi rumit William, Lilith terkikik sebelum berdiri dan berjalan pergi. Tepat saat dia hendak meninggalkan pintu, dia melirik William dan menyeringai. Jika aku menanyakan pertanyaan ini padamu beberapa hari yang lalu, kau pasti akan menjawab tidak, kata Lilith dengan nada menggoda. Jangan terlalu angkuh, kau juga bisa mengandalkan Raisel. Aku yakin dia hanya menunggumu untuk mendekatinya. Kami membutuhkanmu, jadi sebaiknya kau selalu waras. Apa aku harus menjelaskannya dengan jelas? Petik 2. Ya, jawab William. Lilith mengedipkan mata padanya sebelum meninggalkan ruangan. Setelah Putri Amazon pergi, desahan tak berdaya keluar dari bibir William. Ia kemudian berbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit untuk waktu yang lama. William tahu bahwa Lilith benar. Jika Lilith menanyakan pertanyaan ini kepadanya beberapa hari yang lalu, William akan langsung menolaknya. Namun, saat ini, ia merasa bimbang. Ia meminta Raisel untuk berbicara dengannya secara pribadi sehari yang lalu. Si cantik muda itu menyetujui permintaannya, dan William menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya tentang dari mana asalnya, dan apapun yang berhubungan dengan keluarganya. Raisel menjawab semua pertanyaannya, tetapi pertanyaannya cukup samar. Ia bahkan tersenyum lebar sepanjang waktu, seolah-olah dia menganggap pertanyaan William lucu. Sederhananya, wanita muda itu cukup pintar untuk tidak menginjak ranjau darat yang telah dipasang William untuknya.
Hal ini membuat William mengutuknya dalam hati karena betapapun fasihnya dia, wanita cantik berambut merah itu telah mengalahkannya dalam permainannya sendiri, tanpa keraguan, yang membuatnya frustrasi. "Mengapa kau membuat ini rumit, Raisel?" gumam William pelan sambil menutup matanya dengan tangannya. "Yang kuminta hanyalah kau menjawab ya atau tidak. Apakah itu terlalu banyak untuk diminta?" Saat half-elf itu berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya, alarm di stadion tiba-tiba berbunyi. Pada saat itulah half-elf merasakan sedikit gejolak di dalam tubuhnya dan tahu pasti bahwa penghantui akan segera dimulai. Mimamader Shelter. Avril menatap undet yang tak terhitung jumlahnya yang mulai bergerak menuju bentengnya. Itu adalah serangan dari darat dan udara, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia cukup bersyukur bahwa shelternya tidak akan menghadapi bencana ini sendirian. Setelah peringatan William, semua pemimpin memutuskan untuk menempatkan sweeper dan bawahannya di garis depan medan perang. Tentu saja, mereka tidak digunakan sebagai umpan meriam. 5 shelter lainnya berdiri di samping mereka, tetapi jelas bahwa mereka memperhatikan dengan saksama para iblis, yang telah dituduh mengkhianati mereka. Sweeper tahu bahwa dia tidak bisa menganggap enteng pertempuran ini, jadi dia memerintahkan anak buahnya untuk bertarung sampai mati. Dengan begitu banyak mata yang memperhatikannya, tindakan pengkhianatan apapun akan menyebabkan konsekuensi yang mengerikan. Dengan banyaknya undet ini, Glory Shelter tamat, pikir Sweeper. Selamat tinggal. Demonic Boarkin masih kesal karena rencananya untuk mengurangi kekuatan shelter secara keseluruhan harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk memainkan perannya, jadi mereka tidak akan bisa mengatakan apapun tentang penampilannya. Wade menghela napas setelah melihat pasukan undet yang sedang menuju ke arah mereka. Sama seperti Sweeper, dia sudah menganggap Raisel dan anggota Glory Shelter yang tersisa sebagai orang mati. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari shelter mereka, dia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi pertempuran yang berat. Dia tidak berani memperkirakan berapa banyak korban yang akan mereka miliki ketika malam ini berakhir. Raisel, sungguh disayangkan, pikir Wade ketika dia mengingat gadis cantik muda yang telah merawat Glory Shelter setelah pemimpin sebelumnya meninggal. Xenovia, bawahanmu akan segera bergabung denganmu. Lindir mengangkat tombaknya saat dia memerintahkan anggotanya untuk bertahan. Bangsa lizard folk dan ras reptil lainnya mengambil posisi bertarung, karena mereka juga bersiap untuk bertempur melawan undet yang sudah setengah jalan menyeberangi jembatan. Eldon, pemimpin Dwarven Shelter, memegang tongkat perang dengan kuat di tangannya. Dia berdiri di samping Avril dan menatap undet gargoyle yang terbang ke arah mereka. Peran shelternya adalah menyerang menggunakan busur silang mereka, serta melindungi para pemanah elf saat para gargoyle memilih pertempuran jarak dekat. Dwarf yang tangguh dalam pertempuran itu melirik elf cantik di sampingnya dan mendesah. "Gadis itu, Raisel, tamatlah riwayatnya," kata Eldon. "Andai saja dia tidak sekeras kepala mantan pemimpinnya." Avril menjatuhkan anak panah di busurnya saat dia menatap ke kejauhan. "Itu pilihannya, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita punya pertempuran kita sendiri untuk diperjuangkan. Mari kita selamatkan pertempuran ini terlebih dahulu sebelum kita mengkhawatirkan yang lain." Eldon mengangguk. "Ya, ini akan menjadi malam yang sangat panjang." Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Jumlah mereka banyak sekali, ekspresi Lilith menjadi muram saat dia melihat gerombolan undet yang menuju ke arah mereka. Apakah itu undet Wyvern? Sungguh merepotkan. Yang terbang di tengah-tengah undet Gargoyle Army adalah undet Wyvern. Ini adalah pertama kalinya Lilith melihat perang sebesar ini, dan itu membuatnya gelisah. Bahkan dengan kekuatannya, dia akan merasa sangat sulit menghadapi pasukan ini. Tanpa kekuatannya, dia merasa bahwa dia menghadapi misi yang mustahil untuk diselesaikan. Meskipun Raisel memiliki ekspresi tenang di wajahnya, jauh di dalam hatinya dia merasa sangat cemas. Sama seperti Lilith, ini adalah pertama kalinya dia melihat perang berskala besar, dan dia merasa bahwa dia berada di luar kemampuannya. Dilihat dari jumlah undet yang menuju ke arah mereka, dia dapat mengatakan bahwa mereka berjumlah puluhan ribu. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan situasi mereka saat ini dan itu adalah berlebihan. Tidak seperti kedua wanita di sampingnya, William menatap undet army dengan tenang. Dia telah berpartisipasi dalam perang yang lebih besar, jadi dia tidak gentar menghadapi pasukan undet yang ada di depannya. Bahkan, dia merasa bersemangat. Sebagai seorang vampirik necromancer,
dia juga memiliki kekuatan untuk membangkitkan orang mati. Dia telah melakukan ini selama pertempuran di benua selatan, jadi dia sangat menyadari kemampuan setiap pasukan undead yang sedang menuju ke arah mereka. Menara hitam tidak hanya membuat kekuatan vampirnya muncul ke permukaan, tetapi juga memperkuat kemampuan bertarungnya. Meskipun dia tidak dapat menghancurkan seluruh pasukan undead secara instan, dia yakin bahwa dia dapat menghancurkan mereka jika diberi waktu. Beberapa jam, dia juga berencana untuk melakukan sedikit eksperimen. Jika dia berhasil, maka peluang mereka untuk selamat dari bentrokan ini akan meningkat drastis. Lilith dan Raisel, tetaplah di sini di stadion dan prioritaskan undead yang terbang, perintah William. Raisel, apakah menurutmu kamu dapat menjatuhkan Wyvern undead itu dari langit? Petik 2. Hanya jika itu dalam jangkauan, jawab Raisel. Tapi, yang paling bisa kulakukan adalah menjatuhkannya ke tanah. Kurasa aku tidak akan bisa melawannya, sambil berhadapan dengan undead gargoyles di saat yang sama. Tidak apa-apa, yang kuinginkan adalah kau melempar benda itu ke arahku, mengerti? Hanya itu, William mengangguk. Ya, kau tidak perlu melakukan apapun lagi. Lempar saja padaku, mengerti? Raisel menanggapi perintah William. Will, semoga berhasil. William tersenyum sambil mengangguk singkat pada Raisel dan Lilith sebelum berbalik menghadap pasukan undead. Jangan biarkan dirimu digigit atau terluka oleh senjata mereka. William mengingatkan mereka, ada kemungkinan besar kau akan berubah menjadi mayat hidup jika lukamu tidak segera diobati. Aku akan melakukan yang terbaik. Mengerti? Aku berangkat, seru William sambil melompat dari atap. Ia kemudian menyerang pasukan mayat hidup itu sambil otot-otot di lengan kirinya menggembung. Merasakan kehadirannya, para zombie dan prajurit kerangka yang bertindak sebagai garda depan, menyerang ke arahnya dengan senjata mereka terangkat tinggi. Senyum jahat muncul di wajah William saat ia mengayunkan lengannya untuk melenyapkan semua yang ada di jalannya. Baginya, berhadapan dengan musuh-musuh kecil adalah hal yang mudah. Jika seorang prajurit biasa melakukan ini, mereka perlu memperhatikan stamina mereka. Untungnya, William tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah meminum darah Lilith, serta memperoleh efek menara hitam di kejauhan, William saat ini berada pada performa puncaknya. Ia tidak perlu khawatir tentang kekurangan stamina, karena kabut merah yang menyebar di seluruh kota itu seperti persediaan ramuan peremajaan yang tidak ada habisnya baginya. Setelah membunuh lebih dari selusin mayat hidup, half-elf itu mengangkat tangannya dan mengaktifkan keterampilan nekromantiknya. Dia ingin tahu apakah firasatnya benar atau tidak. Tak lama kemudian, mayat hidup yang telah dia bunuh kembali bangkit dan menyerang mantan rekan mereka. William tertawa saat bertarung bersama rekan-rekan barunya. Dia kemudian mengamati para pemimpin pasukan mayat hidup, yaitu Death Knight dan Dullahan. Jika dia bisa menjadikan mereka antek-anteknya, maka dia akan mampu membalikkan keadaan pertempuran dengan berfokus pada mayat hidup tingkat tinggi yang saat ini memimpin pasukan. Lilith dan Raisel, yang menyaksikan pertempuran William dari atap stadion, terkesiap kaget melihat pemandangan di depan mereka. Tidak bisa dipercaya, gerutu Lilith. Jika ini terus berlanjut, kita bisa menang jika dia bisa mengubah pasukan mayat hidup itu menjadi miliknya sendiri. Tidak, Raisel menggelengkan kepalanya dengan kuat. Will paling banyak hanya bisa menghidupkan kembali beberapa ratus undead. Kurasa dia hanya menguji apakah dia bisa mengambil alih kendali menara atas mereka untuk menggantikannya dengan otoritasnya sendiri. Karena dia hanya bisa mengendalikan beberapa ratus, dia pasti lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Sekarang aku mengerti mengapa dia memintaku untuk menjatuhkan undead Wyvern. Ini rencananya. Karena Raisel akhirnya mengerti apa yang ingin dilakukan William, dia mengangkat kepalanya untuk melihat undead Wyvern yang telah memutuskan untuk memimpin undead gargoyle untuk menyerang stadion. Tali emas di tangannya bersinar dengan kekuatan saat dia dengan sabar menunggu Wyvern itu berada dalam jangkauannya. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa menyelesaikan tugas yang diserahkan kepadanya oleh pria yang diberi gelar Army of One. William praktis menerobos masuk ke dalam pasukan mayat hidup. Meskipun mereka memiliki jumlah yang banyak, tidak ada satupun mayat hidup di antara mereka yang dapat melawannya secara langsung. Meskipun ia menderita beberapa luka tusuk, dan cedera serius lainnya, semuanya beregenerasi dengan cepat berkat kabut merah. Vampiric Necromancer adalah kelas prestige yang setara dengan Vampire Prince. Artinya, ia adalah salah satu bentuk kelas mayat hidup yang lebih tinggi yang hanya lebih rendah dari Vampire King, yang setara dengan Elder Bone Dragon.
Death Knight dan Dullahan berada satu tingkat lebih rendah darinya, jadi mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat mengancam William di medan perang adalah naga mayat hidup yang terbang di langit menara hitam. Selama naga-naga itu tetap berada di tempat mereka berada, William seperti orang dewasa yang bertarung melawan puluhan ribu bayi berusia 3 tahun. Meskipun mereka dapat mengerumuninya, menggigit, menebas, dan menusuknya, luka-luka yang dideritanya beregenerasi dalam hitungan detik. Singkatnya, kabut merah yang seharusnya membuat pasukan mayat hidup menjadi tangguh, malah menjadi bumerang bagi mereka. Jika Malachai ada di sana, dia pasti akan menggaruk-garuk kepalanya karena semua kejadian ini tidak masuk akal. Bahkan Lilith, yang sebelumnya merasa cemas, merasa bahwa dia tidak khawatir sama sekali. Karena penampilan William yang mendominasi, tekanan pada dirinya dan Raziel telah berkurang drastis. Wyvern ini menyebalkan, kata Raziel sambil membungkus Wyvern mayat hidup dan menggunakannya sebagai bola penghancur untuk menghantam para gargoyle yang turun ke arah mereka seperti hujan. Karena kemampuan Gleipnir untuk memanjangkan dirinya, gadis cantik muda itu mampu menyerang dan bertahan pada saat yang bersamaan. Lilith berdiri di samping Raziel dan menyerang para gargoyle mayat hidup yang mampu melewati pertahanan Gleipnir. Harta nasional Amazon itu diberkati dengan properti ilahi. Ini berarti bahwa apapun yang jahat atau tidak suci akan melemah di hadapannya. Inilah sebabnya Raziel mampu melawan lawan mayat hidup yang lebih kuat darinya. Gleipnir adalah kutukan alami bagi para undead. Mereka tidak dapat menggunakan kemampuan penuh mereka selama tali emas itu ada di medan perang. Setelah hampir 1 jam bertarung, undead Wyvern akhirnya kehilangan kesabarannya dan menjerit memekakkan telinga. Ia kemudian menukik ke arah dua wanita di atas atap dengan marah. Akhirnya, kalian bergerak, pikir Raziel sambil memfokuskan pandangannya pada undead Wyvern. Ia telah berhenti menyerang secara acak dan bersiap untuk menghadapi Wyvern yang datang ke arah mereka. Karena itu, tekanan pada undead gargoyle berkurang saat mereka memamerkan taring mereka pada gadis cantik yang sedang menyulitkan mereka. Fokus saja pada Wyvern, kata Lilith saat berdiri di depan Raziel. Ia memegang 2 pedang pendek di tangannya dan mengaktifkan sifat-sifat spesialnya. Senjata-senjata keluarga kerajaan Amazon bukanlah senjata biasa. Meskipun bukan senjata mistis atau legendaris, seperti Gleipnir, semuanya adalah senjata unik yang memiliki kemampuan spesial. Pedang pendek Lilith adalah sepasang, yang disebut Hysteria. Kemampuannya cukup spesial, bahkan di antara senjata unik dan mistis karena memiliki kekuatan untuk mengendalikan gravitasi. Orang-orang bodoh yang menentang hukum dunia, terimalah takdirmu dan biarkan dirimu dikutuk oleh semuanya. Lilith meraung, hancurkan mereka semua, Hysteria. Apapun dalam radius 20 meter dari Lilith merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang membebani mereka, bagi pasukan terbang mayat hidup, penindasan Gleipnir dan pengendalian gravitasi Hysteria membuat mereka semua marah besar. Mereka seperti bebek yang sedang duduk, tidak dapat maju apapun yang mereka lakukan. Ayo, kata Lilith sambil memegang pinggang Raziel dan melompat ke langit. Setelah menonaktifkan hukum gravitasi di sekelilingnya, keduanya terbang ke langit seolah-olah mereka sedang terbang. Setiap gargoyle mayat hidup yang menghalangi jalan mereka jatuh ke tanah seolah-olah mereka telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Ikat dunia dalam pelukanmu dan pertahankan di tempatnya, teriak Raziel. Tali emas menari-nari di langit seperti makhluk hidup saat menuju ke arah Wyvern mayat hidup yang matanya bersinar seperti bara api. Pegang cakrawala, Gleipnir. Ketika tali emas telah melilit tubuh Wyvern, penguasa langit segera merasa bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tidak peduli apa yang dilakukannya, ia tidak dapat melepaskan diri dari tali emas yang telah mengikat tubuhnya dengan simpul yang kuat. Raziel tidak tahu, tetapi Gleipnir adalah artefak ilahi yang diperoleh Astarte melalui perdagangan dari dewa lain di wilayah 10.000. Artefak ini telah mengikat serigala dunia, Fenrir, ribuan tahun yang lalu, jadi hampir mustahil bagi makhluk apapun di bawah pangkat demigod untuk melepaskan diri dari belenggunya. Setelah mengamankan targetnya, Raziel melirik pertempuran di tanah dan berteriak sekuat tenaga. Will, remaja berambut merah itu mendongak dan melihat Wyvern yang diikat di langit. Dia kemudian melambaikan tangan ke Raziel untuk memberitahunya bahwa dia siap menerima hadiahnya. Seperti gasing yang diputar, gadis cantik muda itu melemparkan Wyvern yang menjerit-jerit itu ke arah half-elf yang melihatnya seperti mainan yang telah dia inginkan sepanjang hidupnya.
Wyvern itu jatuh ke tanah, membuat puing-puing beterbangan kemana-mana. William berlari menuju lokasinya, mengabaikan para undead yang sedang menebas para Death Knight, dan Dullahan, bahwa dia telah berpindah ke pihaknya beberapa menit yang lalu. Begitu Wyvern itu melihat William, ia langsung membuka rahangnya untuk menggigitnya. Sayangnya, Half-Elf itu selangkah lebih cepat dan menghantam hidung Wyvern itu dengan tendangan berputar, menghantam kepalanya ke tanah. Sebelum Wyvern itu sempat berteriak kesakitan, William mengangkat tangan kirinya dan menghantamkannya ke kepala Wyvern itu, menghancurkan tulang-tulangnya. "Bangun!" perintah William sambil meletakkan tangan kirinya di atas kepala Wyvern itu. "Aku, tuan barumu, memanggilmu untuk melayaniku dalam pertempuran." Tubuh undead Wyvern itu bersinar dengan cahaya hijau. William melompat dari kepalanya dan berdiri di depannya, menunggu dengan sabar untuk melihat apakah usahanya untuk membajak Wyvern itu berhasil. Tak lama kemudian, Wyvern itu menopang tubuhnya dari tanah dan menjerit keras. Tak lama kemudian, ia menundukkan kepalanya di depan William, yang menandakan bahwa ia telah mengubah kesetiaannya kepadanya. "Bagus," ucap William sambil melompat ke punggung undead Wyvern itu. Wyvern itu mengepakkan sayapnya dan terbang ke arah Raisel dan Lilith yang perlahan turun ke tanah seperti bulu. William menangkap keduanya di punggung Wyvern, dan terbang menuju undead gargoyle yang terbang menuju langit. "Raisel, tangkap gargoyle besar di sana," perintah William. "Mereka adalah kapten gargoyle dan aku berencana untuk mengubah mereka ke pihak kita." "Dimengerti," jawab Raisel dengan senyum manis di wajahnya. Dia hendak mengikuti perintah William ketika matanya menangkap sesuatu di tanah. Berdiri di tengah formasi undead adalah seorang Death Lord yang mengenakan baju besi merah. Dia memegang kapak perang raksasa di tangannya saat dia berjalan menuju Death Knight dan Dullahan yang telah diubah William. "Kakak Xenovia." Mata Raisel membelalak kaget ketika dia melihat sosok yang dikenalnya yang telah memperlakukannya seperti keluarga ketika dia menemukan Deadlands. Mantan pemimpin Glory Shelter telah mengorbankan dirinya untuk membiarkan Raisel, Katie, dan bawahannya yang lain melarikan diri ketika hantu itu tiba-tiba terjadi selama ekspedisi pemulungan mereka. Mereka berada jauh dari shelter mereka saat itu dan tidak punya pilihan selain berjuang melewati pengepungan. Raisel tahu bahwa ada kemungkinan besar dia akan melihat Xenovia lagi, tetapi kali ini, mereka akan bertarung di sisi yang berlawanan di medan perang. Si cantik muda itu berharap hari ini tidak akan datang, tetapi itu tetap terjadi. "Apakah itu dia?" tanya William sambil menatap penguasa maut yang hampir sama kuatnya dengannya. "Ya," jawab Raisel. "Itu kakak Xenovia, pemimpin Glory Shelter sebelumnya." William mengangguk. "Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin melawannya dan mengakhiri penderitaannya? Bahkan jika kita menghancurkan tubuhnya, jiwanya akan tetap kembali ke Menara Hitam," jawab Raisel. "Dia akan menghadapi kita lagi di Haunting berikutnya, dan ada kemungkinan dia akan lebih kuat di lain waktu." William mengerutkan kening saat mengalihkan perhatiannya ke Red Death Lord yang telah membunuh setengah dari Converted Undead Army miliknya. "Baiklah, sudah kuputuskan. Ayo kita tangkap dia," kata William. "Bisakah kau?" Raisel menatap William penuh harap. William mengangguk. Meskipun peluangnya tidak tinggi, selama kau mengikatnya dengan Gleipnir, dan dia masih memiliki ingatan tentangmu, ada peluang untuk mengubahnya. Lagi pula, kau tidak ingin melawannya, kan? Kalau begitu, kita hanya bisa mencoba. Lagi pula, kehadirannya pasti akan memperkuat tenaga kerja tempat penampungan kita. Kurasa itu layak untuk dipertaruhkan. Raisel menatap Red Death Lord di tanah sebelum menganggukkan kepalanya. "Will, tolong selamatkan kakak Xenovia," kata Raisel. "Aku berutang nyawaku padanya." William tersenyum. "Dimengerti. Bahkan jika kita tidak berhasil, kau bisa mengikatnya dan menggunakannya sebagai bola penghancur. Dengan begitu, kita tidak perlu melawannya, dan dia bisa membantu kita dengan cara itu juga. Ini adalah kemenangan bagi semua orang." Sudut bibir Raisel berkedut saat dia menatap half-elf yang menyeringai di depannya. Jika William bukan seseorang yang sangat dicintainya, dia pasti akan mendorongnya dari punggung Wyvern. Xenovia adalah satu-satunya orang yang benar-benar dia pedulikan di Deadlands, dan dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk menggunakannya sebagai bola penghancur untuk melawan pasukan mayat hidup, yang jumlahnya tampaknya tidak ada habisnya. Suara jeritan dahsyat menyebar di medan perang saat Undead Wyvern turun dari langit. William memfokuskan perhatiannya pada Death Lord yang menghunus kapak besar karena kecakapan bertarungnya mirip dengan Shane pada tahap awalnya. "Dia kuat," pikir William.
Dia mungkin lebih kuat saat masih hidup. Biasanya saat makhluk hidup berubah menjadi undead, kekuatan mereka berkurang satu tingkat. Menurut Rizal, kekuatan Xenovia tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi Saint. Saat ini, Death Lord di depan mereka sudah berada di Saint Rank. Meskipun masih dalam tahap awal, Saint tetaplah kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Karena kelas prestise William, Vampiric Necromancer, dorongan yang diterimanya dari Menara Hitam, dan Kabut Merah, kekuatannya telah ditingkatkan ke tahap tengah Saint Rank. Inilah sebabnya dia mampu melawan pasukan undead, meskipun dia sendirian. Satu-satunya kekhawatirannya adalah jumlah mereka benar-benar terlalu banyak. Bahkan jika dia telah mengubah lusinan dari mereka, itu tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan sebagian besar pasukan yang masih dipimpin oleh Red Death Lord, yang pernah menjadi pemimpin Glory Shelter. Aku akan mencoba melemahkannya terlebih dahulu, kata William. Kalian berdua tetaplah di langit dan hadapi Undead Gargoyle. Rizal, saat aku memberi sinyal, gunakan Gleipnir untuk mengikatnya. Rizal mengangguk. Hati-hati, Will. Jangan khawatir, jawab William sambil melompat dari punggung Wyvern. Ini bukan pertama kalinya aku bertarung di medan perang seperti ini. William turun ke tengah-tengah pasukan undead seperti meteor, menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Begitu debu menghilang, dia menyerbu ke arah Red Death Lord untuk menghentikannya dari menghancurkan mayat hidup yang telah diubahnya. Merasakan kedatangannya, Death Lord mengayunkan kapaknya ke belakang untuk menghadapi serangan diam-diamnya dari belakang. William buru-buru menurunkan tubuhnya untuk menghindari serangan itu, membiarkan kapak itu melewatinya dengan aman. Waktu reaksinya bagus, pikir William. Half-elf itu kemudian menghantam skeleton warrior di sekitarnya dan menyambar dua pedang dari tubuh mereka yang hancur. Tak lama kemudian, suara logam yang saling beradu bergema di seluruh medan perang. Biasanya, William tidak akan berhadapan langsung dengan War Axe menggunakan pedang, tetapi kekuatannya saat ini memberinya keleluasaan untuk melakukannya. Keduanya saling bertukar pukulan yang mengirimkan gelombang kejut di sekitar mereka. Anggota Undead Army yang memutuskan untuk mendekat terhempas oleh hembusan angin kencang yang diciptakan keduanya dengan setiap benturan senjata mereka. Setelah bertukar pukulan untuk kesekian kalinya, William berhasil melewati pertahanan Xenovia, dan mendorongnya mundur. Pada saat itulah Dullahan mengayunkan pedangnya ke punggung Xenovia, memaksa Xenovia menggunakan kapaknya untuk memblokir serangan dari belakang. William tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menutup jarak dalam sekejap. Dengan satu serangan telapak tangan yang kuat, Death Lord terbang beberapa meter dari pasukan utamanya. Rizal, teriak William saat dia memblokir serangan undead yang telah mengepungnya dari semua sisi. Karena dia dikepung dari semua sisi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerobos dengan menggunakan kekuatan kasar. Untungnya, musuh-musuhnya tidak seperti Death Lord yang bisa melawannya di tanah yang datar sambil didukung oleh rekan-rekan undeadnya. Tali emas turun dari langit dan melilit tubuh Xenovia. Meskipun Death Lord mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari ikatannya, semuanya sia-sia. Dengan satu raungan yang dahsyat, William menghancurkan jalannya melalui pengepungan, melemparkan tulang-tulang, dan daging busuk ke segala arah. Will, teriak Lilith, minggir. Undead Wyvern membuka mulutnya dan bersiap untuk melepaskan napas naga yang akan menghancurkan semua yang ada di jalannya. Melihat serangan Wyvern hampir selesai, William buru-buru berlari ke sisi kanannya, tepat pada saat Wyvern melepaskan serangan terkuatnya. Barisan demi barisan mayat hidup dibakar oleh api hijau yang membuat sekelilingnya tampak seperti film horor. Setelah menciptakan dinding api yang memisahkan William dan pasukan undead, Half-Elf itu berhasil melarikan diri dengan selamat, dan menggunakan undead yang tersisa untuk menyerang para pengejarnya. William melompat, menangkap cakar Wyvern itu dengan erat. Setelah mengamankan William, Lilith mengarahkan undead Wyvern itu ke atap stadion. Tangan Rizal terikat karena Xenovia, jadi undead Gargoyle menukik turun dari udara dalam upaya untuk menggigit mereka semua. Tidak dalam pengawasanku, Lilith meraung sambil mengangkat pedang kembarnya tinggi-tinggi ke udara. Histeria, denyut nadi tak kasat mata menyebar di sekeliling. Dengan Lilith sebagai pusatnya, tak lama kemudian, semua gargoyle yang berada dalam jangkauan serangan Amazon jatuh dari langit seperti hujan es. Hal ini mengurangi tekanan di sekitar mereka, tetapi kemampuan ini membebani Lilith, jadi dia tidak bisa sering menggunakannya. Sambil terengah-engah, Amazon membimbing undead Wyvern untuk mendarat di atas stadion, sementara para gargoyle masih ragu-ragu untuk menyerang mereka karena takut.
Pertarungan di darat semakin kacau saat undet yang diubah William dibantai berkeping-keping. Paling lama, mereka hanya bisa bertahan selama 10 menit lagi sebelum semuanya musnah. Bisakah kau melakukannya? Tanya Raisel sambil menatap Dit Lord yang terbungkus. Semakin lama undet ditahan oleh Gleipnir, semakin sedikit perlawanan yang akan diberikannya saat William mencoba mengubahnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab William sambil meletakkan tangannya di kepala Dit Lord yang sedang berjuang. Jaga tubuhku, aku akan memaksa masuk ke dalam laut kesadarannya. Lilith dan Raisel menganggukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa sekarang adalah saat yang krusial, jadi mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga William dengan kemampuan terbaik mereka. Setelah melakukan kontak dengan Xenovia, William memejamkan mata dan membiarkan kesadarannya menyerbu laut kesadaran Dit Lord. Sesaat kemudian, dia mendapati dirinya berada di dataran seperti neraka, dengan api menyala di sekelilingnya. William mengamati sekelilingnya karena dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia perlu menemukan kesadaran Xenovia dan menekannya untuk mengubahnya ke pihaknya. Di sana, William berlari menuju bola merah menyala di kejauhan yang seukuran bola voli. Ketika tangannya menyentuh bola bercahaya itu, proyeksi iblis setinggi 4 meter muncul di depannya. "Siapa kau?" tanya iblis itu. "Beraninya kau menyerang kesadaran budakku?" William menatap monster yang menjulang tinggi di depannya. Iblis humanoid itu memiliki 4 pasang sayap seperti kelelawar di punggungnya, dan 2 tanduk merah yang menonjol di kepalanya. Mata ungunya yang penuh dengan kebencian menatap tajam ke arah half-elf itu dengan marah. "Seorang Dreadlord," gumam William saat wajahnya berubah. Dreadlord adalah iblis kuat seperti undet, yang ahli dalam sihir hitam dan juga memiliki kemampuan untuk menyusup ke dimensi. Informasi ini muncul di dalam pikiran William ketika dia menyentuh bola bercahaya yang membentuk kesadaran Xenovia. Seolah-olah mantan pemimpin Glory Shelter telah menyampaikan informasi ini kepadanya, jadi dia akan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam Deadlands. "Begitu ya, jadi begitu," wajah William memucat setelah mengetahui identitas Dreadlord yang mengendalikan kegelapan. Dia tidak menyangka bahwa Deadlands menyembunyikan rahasia yang begitu gelap, dan informasi ini membuat William menyadari bahwa situasi yang mereka hadapi saat ini lebih mengerikan daripada yang dia duga sebelumnya.